Para buruh akan kembali mendapatkan bantuan subsidi gaji untuk kedua kalinya pada bulan November dan juga Desember sekaligus dibayar hari Senin kemarin ya Tisa. Ya betul Andro, Menteri Tenaga Ida Fauziah menyatakan pencairan akan lebih tepat. Kemarin sudah cair. Dalam 1 minggu diupayakan pemirsa bisa diproses 2 tahap langsung sekaligus. Pada tahap 1 pencairan kedua adalah lebih dari 2 juta pekerja yang akan menerimanya. Bantuan subsidi gaji disalurkan kepada para pekerja atau buruh yang mempunyai pendapatan kurang dari 5 juta rupiah per bulan. Nah, bantuan pemerintah berupa subsidi sebesar Rp600.000 ini disalurkan selama 4 bulan atau dengan total 2,4 juta rupiah. Kementerian Tenaga Kerja memastikan pembayaran termin 2 bantuan subsidi upah dicairkan hari Senin kemarin. Ya, lantas bagaimana mekanismenya pemirsa? Saat ini kami sudah terhubung dengan Menteri Tenaga Kerja, ada Ibu Fauziah. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Ida. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, pertama kita ingin tahu berapa besaran uang untuk setiap penerima dan berapa total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Tadi kalau tidak salah totalnya sekitar 2,4 juta rupiah untuk setiap penerima ya Bu ya? Setiap bulan penerima menerima transfer dari pemerintah 600.000. Untuk 4 bulan berarti 2,4 juta. Untuk mekanisme pembayaran sendiri Bu, apakah dalam termin kedua ini sekaligus dibayarkan untuk semua penerima atau secara bertahap Bu? Saya kira mekanismenya tetap seperti pada tahap pertama. Kami akan menyalurkan secara bertahap. Memang yang berbeda mungkin kami akan percepat pentahapannya itu. Kalau pada termin yang pertama itu setiap 1 minggu sekali, maka untuk tahap yang kedua ini kami akan mempercepat karena verifikasi datanya sudah kami terima dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahap yang pertama. Ibu Ida, berarti yang cair kemarin hari Senin itu setiap pekerja mendapatkan masuk ke dalam rekeningnya sebesar 1,2 juta rupiah atau mungkin dibagi per termin tadi yang Ibu bilang? Pencairan itu dilakukan 2 termin Pak. Termin pertama 1,2 juta, kemudian termin kedua 1,2 juta lagi untuk subsidi upah bulan November dan Desember. Baik. Mekanisme transfernya juga sama seperti pada termin yang pertama yang lalu. Jadi uang kami akan minta ke KPPN untuk membayarkan kepada Bank Himbara. Dari Bank Himbara langsung ditransfer kepada rekening penerima program. Ibu Menteri tadi mengatakan di tahap pertama sempat ada kendala berupa data verifikasi penerima, baik itu nomor rekening maupun data kepegawaiannya. Bagaimana itu Bu? Bisa dijelaskan Bu? Jadi gini ceritanya, sebelum DSU termin kedua disalurkan, kami melakukan evaluasi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Pajak, BPK dan KPK. Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan pemadanan data dengan pemadanan data yang ada di DJP. Oleh sebab itu setelah pembayaran termin yang pertama selesai sekitar 2 minggu yang lalu, kami Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan data. Alhamdulillah hasilnya sudah kami terima Jumat yang lalu dan ini kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin kedua. Bu, ini biar orang di luar tidak salah paham, karena tadi kan informasinya adalah mereka yang punya penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Tapi selain di bawah 5 juta rupiah ini, apalagi Bu persyaratan yang memungkinkan seseorang ini selain sudah menyetorkan data-data mereka, menyerahkan data mereka, apalagi persyaratan yang harus dipenuhi Bu, meskipun ini sudah berjalan sebagai informasi? Iya, syaratnya tetap syarat bagaimana peraturan Menteri Ketenagakerjaan, mereka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaannya sampai bulan Juni 2020, mereka mendapatkan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu di bawah 5 juta. Tentu saja mereka harus menyerahkan nomor rekening mereka dan tentu saja mereka adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK-nya. Jadi syarat-syarat itu diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Ibu Menteri, apakah mungkin Bu, ketika tahap pertama tidak mendapatkan, kemudian berpotensi, berpeluang di tahap kedua ini mendapatkan 1,2 juta rupiah? Itu yang kami tadi sampaikan, bahwa kami perlu memadankan data dengan data yang ada di Ditjen Pajak. Apakah mereka memang benar memiliki upah di bawah 5 juta. Bu Ida, kalau misalnya sudah dicocokkan dengan berkas-berkas yang ada dengan BPJS, dengan DJP, ternyata memang di bawah 5 juta, kemudian mereka mendapatkan nih BLT tadi sebesar 1,2 juta. Ini kan sudah masuk term kedua ya Bu ya, untuk bulan November dan Desember. Bagaimana dengan bulan yang sebelumnya Bu, untuk Agustus dan September? Apakah ini akan dirapel untuk mereka Bu? Sebenarnya basis data untuk termin kedua ini adalah penerima program di termin pertama. Jadi dasarnya adalah ini termin pertama. Jadi seluruh data itu dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi, ketentuan Permenaker tadi, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan datanya kepada kami. BPJS melakukan validasi data, diserahkan kepada kami menceklis, setelah sesuai datanya, kami serahkan ke KPPN untuk dibayarkan ke Bank Himbara, dari Bank Himbara langsung kepada penerima subsidi upah. Jadi ini proses sudah tahap pertama sudah selesai dan sudah tersalurkan kepada 98,7% data yang sudah diserahkan BPJS kepada kami. Jadi diklarifikasi sekali lagi Bu ya, kalau sudah di tahap pertama tidak dapat berdasarkan validasi data, artinya di tahap kedua ini tidak akan ada yang dapat ya Bu ya? Ya, tadi saya katakan bahwa begini Mbak, total penerima program berdasarkan data yang divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan itu kan belum semuanya menerima, 98,7. Artinya ada yang belum menerima. Nah, yang belum menerima ini itu bisa jadi adalah karena rekeningnya pasif, rekeningnya tidak valid dan dibekukan. Kendala lainnya adalah rekeningnya pekerja itu tidak sesuai dengan NIK atau rekening tidak terdaftar. Nah, ini kita kembalikan kepada BPJS agar disempurnakan atau diperbaiki datanya agar data yang 12,4 juta itu terpenuhi secara keseluruhan. Ibu Ida, ini kan bantuannya Ibu tadi mengatakan bahwa bantuan subsidi gaji cair ini sampai bulan Desember. Apakah ini bisa diperpanjang Bu untuk pegawai yang gajinya di bawah 5 juta, melebihi batas waktu yang telah disusun dari awal? Ya, nanti pemerintah akan melakukan evaluasi, tentu saja melihat kondisi perekonomian secara nasional, melihat kondisi pandemi COVID-19 ini apakah hal seperti ini akan terjadi pada tahun 2021. Oke, Ibu, ini kan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang dibutuhkan evaluasi, tapi kan sudah ada termin pertama Bu yang cair untuk bulan Agustus dan September. Apa catatan-catatan dari Menaker sendiri Bu soal pencairan dana ini Bu? Sebenarnya 98,7 sudah tersalur, tinggal 1,3% yang belum tersalur. Saya sekali lagi meminta kepada teman-teman pekerja dan saya juga minta kepada perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan kepada para pekerjanya untuk melihat sekali lagi apakah sudah benar rekeningnya tersebut, sudah benar, sudah ada kesesuaian antara nama yang ada di NIK dengan nama yang ada di rekening. Kemudian apakah benar rekeningnya itu aktif, tidak pasif, kemudian rekeningnya valid. Ini saya kira akan mempermudah bagi kami untuk memenuhi 100% dari 12,4 juta. Bagaimana sebenarnya Ibu Ida pengawasan di lapangan ketika memang gajinya 5 juta, tapi di lain sisi ia punya sampingan yang pendapatannya jauh lebih besar dari 5 juta Bu. Orang-orang oknum yang mengakali agar mendapatkan bantuan, tapi harusnya tidak sepatutnya ia mendapatkan itu Bu. Ada tidak itu ditemukan di lapangan Bu? Fungsi kontrolnya bagaimana dari pemerintah? Itulah makanya tadi saya katakan di depan, kami atas rekomendasi dari KPK memadankan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat apakah benar penerima program pada termin pertama, tahap pertama atau termin pertama itu sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan mereka yang memiliki upah di bawah 5 juta.
Itu. Jadi ini adalah upaya kami untuk memastikan bahwa subsidi upah ini memang tepat sasaran. Saya setiap minggu saya juga sering melihat secara langsung penerima program itu. Saya memang melihat bahwa sepanjang yang saya lihat secara langsung, mereka memang benar-benar adalah para pekerja yang upahnya di bawah 5 juta yang memang sangat terbantu dengan adanya subsidi dari pemerintah ini. Ya, Ibu Ida, ini kan memang akhirnya kita harus meng-cross check data untuk validasi ini apakah layak atau tidak layak mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah ini. Tapi ada tidak mungkin sejumlah kasus yang memang firm ditemukan kondisi seperti itu, ada yang mencoba mengakal-akali untuk mendapatkan dana Rp600.000 per bulan ini, Bu Ida? Iya, itu dari data yang ada, dari verifikasi atau pemadanan data dengan DCP, masih ada beberapa yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Ini memang belum kami salurkan pada termin kedua ini, kami masih meng-cross-check kebenaran data yang ada di DCP. Kalau ditemukan, Bu, apakah akan dicabut pemberian subsidinya atau bagaimana, Bu? Ya, nanti tentu kalau memang benar-benar mereka tidak memenuhi syarat, maka dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kalau sudah terlanjur menerima, apakah harus mengembalikan dana tersebut, Bu? Ya, tentu saja kami tetap berharap bagi yang memang ternyata mereka yang tidak berhak, maka saya menghimbau untuk dikembalikan. Sepanjang ini kami masih dalam proses untuk meng-cross-check lebih dalam lagi data yang sudah kami padankan dengan DCP. Terima kasih banyak penjelasannya, Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah. Sama-sama.